Hari-hari berlalu dengan cepat, dan beberapa hari terasa hanya sekejap. Kalila jarang keluar akhir-akhir ini, karena harus lebih fokus merawat dirinya sendiri. Namun dekan panti asuhan beberapa kali menghubunginya untuk menanyakan kabarnya. Sayangnya setiap kali itu terjadi, Nolan selalu mengambil alih telepon tanpa peringatan. "Kenapa kamu tidak datang berkunjung? Apa kamu tidak ingin melihatku?" tanya Nolan dengan nada kesal. Kalila bisa dengan jelas mendengar nada keluhan dalam suaranya, dan ia bisa membayangkan ekspresi sedih Nolan saat ini. "Aku akan datang nanti," jawab Kalila mencoba menghiburnya. Namun Kalila tidak menyebut panti asuhan, melainkan dirinya sendiri secara khusus yang membuat Nolan merasa sangat puas. Entah kenapa setiap kali ia memikirkan Nolan, ia selalu terbayang seekor anak anjing Labrador Retriever menggemaskan dan penurut. "Aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan saat aku datang. Kamu suka makanan apa?" tanya Kalila. "Aku akan suka apapun yang kamu bawa," jawab Nolan dengan nada manja. Hati Kalila sedikit kacau. Ia tidak tahu kenapa perkataan Nolan membuatnya merasa aneh, jadi ia memilih mengakhiri telepon tanpa menjawab lebih lanjut. Ia juga tidak mengerti mengapa ia peduli pada Nolan, atau mengapa Nolan begitu baik padanya. Yang jelas, setiap kali mereka duduk bersama, suasananya terasa nyaman dan akrab. "Apa maksudnya?" pikir Kalila. Ketukan di pintu tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Kalila pun bangkit untuk membukanya. Bibi Mari berdiri di depan pintu. "Nona Wayne, saya ingin merapikan kamar Anda. Bisakah Anda duduk di ruang tamu sebentar? Saya akan segera menyelesaikannya." "Baiklah," jawab Kalila sambil mengambil bukunya dan berjalan keluar. Kalila tidak terlalu memikirkan permintaan itu. Lagi pula Bibi Mari memang rutin membersihkan kamarnya setiap 2 atau 3 hari. Setelah turun ke halaman, Kalila duduk di bangku taman dan mulai membaca bukunya. Sementara itu dari dalam kamar, Bibi Mari melirik keluar jendela, memastikan bahwa Kalila benar-benar sibuk dengan bukunya dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Setelah yakin, ia membuka laci meja Kalila, mengeluarkan kantong berisi obat-obatan, lalu mengambil sampel dari setiap kotaknya. Setelah itu, ia mengembalikan kantong tersebut ke tempat semula sebelum mulai membersihkan ruangan. Kemudian Mari menyerahkan sampel obat tersebut kepada Soraya. "Nona Hook, ini semua sampel obat yang ada di laci Nona Wayne." "Hanya obat-obatan, tidak ada yang lain?" tanya Soraya sambil mengerutkan kening. Bibi Mari mengangguk. "Ya, selain obat-obatan, tidak ada yang lain. Bawa ini ke rumah sakit besok dan periksa semuanya. Aku ingin tahu efek dari setiap obat ini," perintah Soraya menyerahkan kembali kantong itu kepada Bibi Mari. Setelah Bibi Mari pergi, Soraya berjalan ke balkon kamarnya. Ia bersandar di pagar sambil menatap ke bawah. Di sana, Kalila masih duduk tenang, sibuk membaca buku, seolah tidak peduli pada dunia di sekitarnya. Mata Soraya menyipit penuh kebencian. "Aku ingin melihat sampai kapan kau bisa berpuas diri seperti ini," pikirnya sambil menyeringai sinis. Keesokan paginya, saat pergi membeli bahan makanan, Bibi Mari mampir ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan obat-obatan tersebut. Ia baru kembali menjelang siang. Ketika sampai di rumah, ia melihat Kalila sedang membaca di pintu masuk. Ia pun berusaha menghindarinya karena merasa bersalah. Bibi Mari jelas takut kalau Kalila sampai mengetahui bahwa ia telah menggeledah kamarnya dan mencuri obat-obatannya. Namun Kalila terlalu fokus membaca buku hingga tidak menyadari keberadaannya. Setelah meletakkan belanjaan di dapur, Bibi Mari langsung naik ke kamar Soraya. "Nona Hook, saya sudah kembali," lapornya. "Bagaimana hasilnya?" tanya Soraya tak sabar. Bibi Mari buru-buru mengeluarkan hasil tes dari tasnya. "Ada beberapa obat pereda nyeri, tapi anehnya ada satu obat yang tidak baik untuk ibu hamil. Obat ini bisa menyebabkan janin meninggal di dalam kandungan," jelasnya. Mata Soraya membelalak. "Aborsi." Ia terdiam sejenak, lalu ekspresinya berubah kaku. Benarkah pendengarannya? Kalila ingin membunuh bayi yang ada di dalam kandungannya. Soraya menatap laporan tes itu dengan tidak percaya. Apakah terjadi kesalahan saat pemeriksaan? Bagaimana mungkin Kalila tidak menginginkan anak ini? Pikirnya, pemeriksaan ini sudah benar. Saya bahkan sudah mengonfirmasinya berkali-kali dengan dokter, kata Bibi Mari. Soraya mencengkeram laporan itu erat-erat. Tanpa diduga, Kalila benar-benar ingin menyingkirkan anaknya sendiri. Tunggu, Trevin pasti tidak tahu tentang ini. Mungkin bayi dalam kandungan Kalila sebenarnya bukan anak Trevin. Kalau tidak, mengapa ia ingin menggugurkannya?
Soraya tersenyum puas. Kalila baru saja memberinya kesempatan emas untuk menyerang balik. Bagaimana dia bisa hamil secepat itu setelah bercerai? Pikirnya, sebelumnya, ia sempat mengira Kalila punya alasan untuk bersikap sombong, tetapi ternyata selama ini dia mungkin telah bersama pria lain tanpa sepengetahuan Trevin. Soraya langsung mengeluarkan ponselnya, berniat menelepon Trevin. Namun Bibi Mari buru-buru menghentikannya. "Nona Hook, jangan lakukan itu," katanya. Soraya menatapnya dengan tidak senang. "Kenapa kau menghalangiku?" Dengan karakter Trevin, jika ia tahu tentang hal ini, ia pasti akan mengamuk. "Nona Hook, jangan lupa. Kalila menyembunyikan obat-obatan ini di dalam botol vitamin. Jika Anda memberitahu Trevin, bagaimana Anda akan menjelaskan bahwa Anda tahu tentang ini?" kata Bibi Mari. Soraya terdiam, merenungkan ucapan Bibi Mari. "Tapi ini kesempatan yang bagus. Bagaimana mungkin aku tidak memberitahu Trevin?" katanya. Jika bayi itu memang anak Trevin, mengapa Kalila tidak menginginkannya? Fakta bahwa ia menyembunyikan obat-obatan ini pasti karena rasa bersalah. "Nona, saat ini Anda tidak boleh membiarkan Tuan Hun mencurigai Anda," bujuk Bibi Mari. Soraya berpikir sejenak, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. "Lalu apa yang harus kulakukan?" tanyanya. "Apa kau ingin aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Kalau bukan karena Kalila mengandung anak Trevin, dia pasti sudah diusir dari rumah ini sejak lama." Bibi Mari terdiam. Soraya mendengus pelan. "Tetapi jika itu benar anak Trevin, akan lebih baik jika dia mengizinkanku mengadopsi bayi ini." Ia tersenyum licik. "Bagaimanapun juga, jika Kalila memang ingin membunuh anak ini, cepat atau lambat Trevin pasti akan mengetahuinya. Saat itu terjadi, aku hanya perlu menunggu dan melihat bagaimana dia akan menghancurkan Kalila. Trevin tidak pernah menyentuhnya, jadi wajar saja jika Soraya tidak bisa memiliki anak darinya. Belum lagi dengan kondisi jantungnya yang lemah, kemungkinan besar ia tidak akan bertahan jika harus hamil. Soraya tidak akan mempertaruhkan nyawanya hanya demi seorang anak. Namun jika ia bisa mengadopsi anak Kalila, maka ia tak perlu khawatir. Selama itu terjadi, ia bisa dengan tenang duduk sebagai Nyonya Hun. Melihat Soraya sudah lebih tenang, Bibi Mari berpikir sejenak sebelum berkata, "Apa pentingnya anak yang belum lahir? Yang terpenting adalah memastikan hati Tuan Hun tetap ada di tangan Anda." Setelah Bibi Mari pergi, Soraya menggigit bibir bawahnya sambil berpikir keras, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Beberapa hari terakhir, Kalila lebih sering menghabiskan waktu di halaman untuk membaca. Gejala kehamilannya semakin jelas, terutama rasa lesu yang terus-menerus menyerangnya. Sinar matahari yang hangat menyelimuti tubuhnya, membuatnya mengantuk. Ia berusaha mencari posisi tidur yang nyaman di bangku taman, tetapi tidak ada posisi yang benar-benar membuatnya nyaman. Akhirnya ia menyerah dan memutuskan kembali ke kamar. Namun saat menaiki tangga, ia melihat Soraya berdiri di puncak tangga, seolah sedang menunggunya. Kalila segera mengambil jalan memutar, enggan berurusan dengannya. Namun Soraya dengan cepat bergerak dan berdiri di tengah tangga, menghalangi jalannya. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan adikku sekarang," kata Soraya dengan nada pura-pura peduli. "Itu bukan urusanmu," jawab Kalila dingin. Soraya menatap perut Kalila dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tersenyum samar dan berkata, "Kakak sedang hamil sekarang, pasti sangat tidak nyaman. Kupikir tubuh kakak tidak cukup kuat untuk menanggungnya." Kalila tidak tahu apa maksud Soraya, tetapi entah kenapa, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Minggir," ujar Kalila, suaranya tegas. Namun Soraya justru mendekatinya, selangkah demi selangkah. "Kau ingin menggugurkan anak ini karena kesehatanmu bukan?" tanyanya, suaranya lembut tetapi penuh dengan maksud tersembunyi. Jika Kalila memang tidak menginginkan bayi ini, maka Soraya akan memaksanya untuk mengakuinya. Ia bahkan bisa menggunakan ini sebagai batu loncatan. Pernyataan tiba-tiba itu membuat Kalila terdiam sejenak. "Anakku tidak ada hubungannya denganmu," jawab Kalila akhirnya sambil tersenyum acuh tak acuh. Soraya mengangkat alis, tetapi sebelum ia sempat berbicara Kalila melanjutkan, "Soraya, awalnya aku ingin membantumu agar bisa bersama Trevin, tapi melihat wajahmu setiap hari membuatku muak. Rasanya sangat tidak nyaman." Kalila tersenyum sinis. "Tapi sekarang perasaan itu sudah hilang. Itu membuktikan bahwa kau memang menjijikkan." Soraya terdiam, senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan tajam yang penuh kebencian. Namun Kalila tidak berhenti di situ.
Ia menatap Soraya dengan provokatif dan berkata, apa yang membuatmu berpikir aku tidak menginginkan anak ini? Dia akan lahir sebagai anak pertama Trevin, calon pewaris masa depan. Kau hanya bisa menyaksikannya bersinar dari pinggir lapangan selama sisa hidupmu. Wajah Soraya semakin tegang, tetapi Kalila tetap melanjutkan, belakangan ini kau tidak menggangguku. Jika kau bisa terus seperti ini, aku mungkin akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Tapi jika kau tidak bisa, jangan salahkan aku jika aku mengungkap semua yang telah kau lakukan di masa lalu. Soraya terdiam, tubuhnya menegang. Kalila masih ingat betul kejadian beberapa tahun lalu. Saat itu, ia pernah memberikan 10 juta kepada Soraya, memberinya pilihan antara uang dan Trevin. Soraya memilih uang, namun sebelum pergi, ia mencampurkan obat bius ke dalam minuman Trevin. Takdir bekerja dengan cara yang misterius, siapa sangka Kalila yang akhirnya menemukan Trevin malam itu. Setelahnya, Soraya memanfaatkan kejadian itu untuk memfitnah Kalila, memberikan kesaksian palsu, dan menuduhnya telah membius Trevin. Itu menyebabkan banyak masalah bagi Kalila. Namun rencana Soraya justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Trevin malah menikahi Kalila, dan dalam waktu singkat, wanita itu mengenakan gaun pengantin yang membuat seluruh kota iri. Bisa dibilang, segala yang Kalila miliki saat ini adalah hasil dari rencana jahat Soraya yang gagal total. Dan kini, tidak ada yang bisa Soraya lakukan untuk mengubahnya. Soraya menggertakkan giginya, wajahnya pucat karena marah. Ia mundur selangkah karena ketakutan. Ia tahu, jika Trevin sampai tahu bahwa dialah yang memberikan obat bius itu kepadanya bukan Kalila, maka ia akan tamat. Dengan karakter Trevin yang dingin dan kejam, ia tidak akan membiarkan Soraya tetap berada di sisinya. Kalila menatapnya dengan senyum mengejek. Soraya, kau harus paham satu hal. Aku yang ingin meninggalkan Trevin, tetapi Trevin yang terus mendesakku untuk tetap tinggal. Ia menatap Soraya penuh kemenangan. Trevin tidak mau melepaskanku. Sepertinya kau tidak cukup menarik baginya. Seketika ekspresi Soraya berubah semakin buruk. Amarah dan kebencian membanjiri dadanya, begitu besar hingga ia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dorongan untuk mendorong Kalila ke bawah tangga muncul di benaknya. Ibu hamil biasanya sangat lemah. Jika Kalila jatuh, kemungkinan besar ia akan mengalami pendarahan hebat, dan akhirnya, ia akan kehilangan nyawanya. Pikiran jahat itu sudah lama tertanam di dalam kepalanya. Namun sebelum ia bisa melakukan sesuatu, suara mobil terdengar dari luar. Soraya tersadar, tidak, jika Kalila benar-benar celaka, Trevin pasti akan menyelidikinya. Ia tidak boleh gegabah. Kalila juga mendengar suara mobil itu dan sedikit terkejut. Trevin, kenapa dia kembali siang ini? Namun ia tak ingin memikirkannya. Kalila melanjutkan langkahnya naik ke tangga, berniat kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun tiba-tiba pergelangan tangannya dicengkeram erat. Kalila menoleh, hanya untuk menemukan Soraya menatapnya dengan ekspresi gelap, seperti seekor ular berbisa yang siap menyerang. Soraya, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Trevin sudah kembali, pergilah ganggu dia. Buat apa repot-repot denganku? Ujar Kalila dingin. Kalila sudah berkali-kali menderita di tangan Soraya, jadi tidak mungkin wanita licik itu hanya ingin mengobrol dengannya sekarang. Pasti ada sesuatu yang direncanakannya. Soraya berdiri terlalu dekat, dan Kalila tahu itu bukan pertanda baik. Saat ini, ia praktis tidak berdaya. Jika Soraya memutuskan untuk mendorongnya, ia bisa jatuh, kehilangan bayinya, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Kalila mengerutkan kening, detak jantungnya meningkat karena kekhawatiran. Ia sedang hamil, dan meskipun ia sempat ragu dengan kehamilannya, Soraya tidak berhak memutuskan apapun untuknya. Saat itu, pintu depan terbuka. Trevin masuk. Kalila tidak ingin berurusan dengan Soraya, jadi ia mencoba melepaskan diri. Namun Soraya justru semakin mendekat, lalu berbisik di telinganya, "Ku dengar kau juga tidak menginginkan anak ini. Kalau begitu, aku akan membantumu. Bagaimana menurutmu?" Sebuah pikiran melintas di benak Kalila, tetapi sebelum ia bisa memahaminya, tiba-tiba Soraya menyeringai dan menarik tangannya dengan kasar. Kalila langsung meraih pegangan tangga dengan panik. Ia pikir Soraya akan menyeretnya jatuh, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Soraya malah melepaskan genggamannya dan sengaja berguling menuruni tangga sendirian. Kalila terkejut. Ia hanya bisa menatap Soraya dengan ekspresi tidak percaya. Dia gila, pikirnya.
Siapa yang akan dengan sengaja menjatuhkan diri sendiri dari tangga hanya demi mengarang cerita? Soraya, teriakan Trevin membuyarkan pikiran Kalila. Suara keras itu bergema di dalam rumah, dan Kalila berusaha menenangkan dirinya. Ia menoleh dan melihat Trevin berlari ke arah Soraya, lalu memeluknya dengan panik. Dari tempatnya berdiri, Kalila tidak bisa melihat kondisi Soraya. Namun saat mata Trevin yang penuh amarah menatapnya tajam, tubuhnya menegang. Jadi ini rencananya, pikir Kalila. Dalam sekejap, ia menyadari semuanya. Ia telah dijebak. Ia benar-benar meremehkan betapa kejamnya Soraya. Meski sebelumnya wanita itu pernah meminum pil tidur untuk berpura-pura bunuh diri, Kalila tidak menyangka Soraya akan sejauh ini mencelakai dirinya sendiri hanya demi menyingkirkannya. Trevin akan percaya padanya, pikir Kalila dengan khawatir. Ia tahu betul bahwa ketika Soraya mencoba bunuh diri sebelumnya, Trevin langsung memutuskan bahwa wanita itu pantas dihukum mati hanya dengan beberapa kata. Tapi kali ini, Trevin menerima telepon bahwa kondisi kehamilan Kalila tidak stabil, jadi ia bergegas kembali. Namun begitu tiba di rumah, ia malah menyaksikan Kalila mendorong Soraya menuruni tangga. Trevin dengan hati-hati memeriksa tubuh Soraya. Di mana yang sakit? Katakan padaku, suaranya tegang karena khawatir. Soraya bersandar lemah di lengannya. Air mata mengalir di pipinya saat ia menatap Trevin dengan mata penuh penderitaan. Tatapan itu membuat Trevin semakin tidak tenang. Soraya melirik Kalila dengan ekspresi panik, lalu berkata dengan suara gemetar, "Trevin, aku baik-baik saja. Aku hanya terjatuh secara tidak sengaja." Ia tampak ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. "Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada adikku," lanjutnya pelan. Tiba-tiba dia sepertinya tidak ingin punya bayi lagi. "Kenapa kau tidak menginginkan anak itu, Kak? Dia juga anak Trevin." Kalila terkejut. Bagaimana Soraya bisa tahu bahwa ia sempat berpikir untuk menggugurkan anak ini? Trevin menatap Kalila tajam, suaranya penuh ketegasan. "Kau tidak ingin Soraya tahu tentang rencanamu terhadap anak itu, jadi itu alasanmu ingin membunuhnya." Kalila tertawa sinis. "Trevin, Soraya sudah bilang kalau dia jatuh sendiri. Apa tidak salah kalau kau menuduhku? Apa hubungannya semua ini denganku?" Soraya menundukkan kepalanya, memegang pelipisnya dengan kedua tangan, tampak kesakitan. Ia menangis, seolah menahan keluhan yang besar. "Kakak, tidak peduli seberapa besar kau membenciku, anak dalam kandunganmu tetap anak Trevin. Kenapa kau ingin membunuhnya?" Kalila menatapnya dingin. "Kapan aku bilang padamu kalau aku akan menggugurkan anak ini?" Tanyanya sambil tersenyum kecil. Namun dalam hati, ia sedikit bingung. Bagaimana Soraya bisa tahu soal ini? Trevin semakin frustasi. Semua ini terasa kacau. Ia mencoba menghibur Soraya sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Bibi Mari datang. Begitu melihat Soraya terjatuh, ia langsung bergegas mendekatinya. "Nona Hook, apa yang terjadi padamu?" tanyanya cemas. Lalu ia menoleh ke arah Kalila dengan ekspresi penuh tuduhan. "Nona Wayne, meskipun kau keras kepala, kau tidak perlu menyakiti Nona Hook. Dia hanya khawatir dengan anak dalam kandunganmu." Trevin menatap Bibi Mari. "Mari, jelaskan padaku apa yang terjadi di sini," perintahnya. Bibi Mari menundukkan kepala sebelum berbicara. "Saya, awalnya ingin mengundang Nona Wayne untuk makan malam. Tapi kemudian saya mendengar dia berkata bahwa dia ingin menggugurkan anak itu." Trevin terdiam. Bibi Mari melanjutkan dengan suara pelan, "Obat-obatan itu dikemas dalam botol vitamin, dan Nona Wayne meminumnya setiap hari." Nona Soraya tidak tahan melihatnya. Wajah Trevin menggelap. Ia mencibir. "Menggugurkan anak itu?" tanyanya dingin. Bibi Mari tampak ragu sejenak. Ia tampak bimbang, bibirnya berkedut. Namun akhirnya ia menunduk dan berkata dengan suara penuh hormat. "Nona Wayne berkata bahwa hamil anak tuan membuatnya merasa muak. Ia hanya ingin mengeluarkan anak itu dan pergi bersama pria lain." Trevin menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat Soraya dan membaringkannya di sofa. "Bibi Mari, panggilkan dokter," perintahnya. Bibi Mari melirik Soraya sebelum segera mengambil telepon dan menelepon dokter. Sementara itu, Kalila hanya berdiri diam. Ia merasa situasi ini begitu menggelikan. Ia tidak pernah melakukan apapun kepada Soraya, tetapi wanita itu terus berusaha menyingkirkannya. Dan sekarang, semuanya sudah diatur sedemikian rupa agar ia menjadi penjahat dalam cerita ini. Trevin menatap Kalila. Wajahnya masih penuh keterkejutan dan amarah. "Kalila,
kau begitu ingin menyingkirkan anakku. Suaranya rendah dan berbahaya. Tatapannya tajam saat ia perlahan menaiki tangga, mendekatinya. Supaya kau bisa pergi begitu saja bersama Heston.